Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Yulianti dengan NPM 22050138. Nah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran materi peluang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, dalam teori peluang itu ada 3 hal penting nih untuk kamu ingat. Yang pertama ada percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, contoh percobaan itu antara lain melempar dadu, melempar uang koin, mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu titik sampel. Titik sampel adalah hasil dari percobaan. Misalnya, kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu, maka titik sampelnya adalah ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Percobaan ini juga bisa disebut eksperimen loh. Sementara itu, jika kita melakukan percobaan melempar satu buah uang koin, maka titik sampelnya ada A dan G. A itu berarti angka dan G itu berarti gambar. 3. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasanya disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S besar. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Nah, kita ambil dari contoh percobaan pada titik sampel tadi ya. Percobaan pertama itu melempar satu buah dadu dengan titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah S besar atau semesta sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian percobaan kedua yaitu melempar satu buah uang koin dengan titik sampel adalah A dan G. Maka ruang sampel adalah S besar sama dengan A, G. Lanjut, bagaimana nih cara menyusun anggota ruang sampel? Ada 3 nih caranya. Yang pertama mendaftarkan, yang kedua menggunakan diagram pohon, yang ketiga menggunakan tabel. Cara pertama yaitu menulis anggota ruang sampel dengan mendaftarkan alias menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampel tidak terlalu banyak. Contohnya, saat kita melemparkan 2 buah uang koin, maka titik sampelnya atau semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah A, G, A, dan G, G. Maka diperoleh ruang sampel sama dengan himpunan A, G, A, dan G, G. Yang kedua, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya cukup banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah uang koin dan satu buah dadu, maka kemungkinan kejadiannya adalah muncul angka A atau angka atau G atau gambar pada uang koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalnya, uang koin dianggap bagian pertama sementara dadu dianggap bagian kedua. Maka bisa dilihat nih dalam diagram pohonnya sebagai berikut. Mata dadunya kan ada 6 jumlahnya. Nah, untuk angka 1, angka, 2, angka, 3, angka, 5, angka, 6, angka. Nah, untuk yang gambar juga sama. Mata dadunya kan ada 6, jadi 1, gambar, 2, gambar, 3, gambar, 4, gambar, 5, gambar, dan 6, gambar. Maka dapat diperoleh ruang sampel S besar, himpunan
A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Maka banyak anggota ruang sampelnya atau N dalam kurung S besar sama dengan 12 dari jumlah ruang sampel. Ketiga, menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya sangat banyak dan akan memakan waktu jika menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Contohnya, saat kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam bentuk tabel, maka dapat dihasilkan sebagai berikut nih. Nah, untuk dadu pertama dan dadu kedua ya, kita lempar nih dadu pertama dan dadu kedua. Muncul peluang mata dadu 1,1, terus habis itu 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya sampai mata dadu terakhir 6,6. Maka diperoleh ruang sampel S besar sama dengan himpunan. Nah, dari yang di tabel tadi kita masukin ke ruang sampelnya dari 1,1 sampai 6,6 ya. Nah, maka banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S besar sama dengan jumlahnya kita bisa hitung ada 36. Setelah memahami materi sebelumnya, selanjutnya kita dapat menentukan peluang suatu kejadian. Besar peluang kejadian berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai peluang 0 apabila kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, dan nilai 1 apabila kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh, peluang suatu kejadian yang bernilai 1 adalah bahwa setiap manusia akan mati. Mengapa? Karena kejadian atas kematian itu pasti terjadi, sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sedangkan contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 0 adalah pada saat ini manusia tidak dapat terbang tanpa alat bantu. Mengapa? Karena manusia dapat terbang tanpa alat bantu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena teknologi saat ini belum dapat mengaplikasikannya. Nah, bagaimana nih cara mengetahui nilai peluang kejadian lainnya yang tidak bernilai 0 maupun 1? Jawabannya dengan menggunakan rumus peluang. Nilai peluang kejadian A dapat ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya, jika sebuah dadu dilempar, hitunglah peluang munculnya 1. Sisi dadu bermata 2, 2. Sisi dadu bermata kurang dari 4. Pertama-tama, kita ketahui dahulu anggota ruang sampel dari sebuah dadu. Anggota ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 6. Sehingga untuk menjawab pertanyaan nomor 1, sisi dadu bermata 2 yaitu kita ketahui terlebih dahulu jumlah kejadian sisi dadu bermata 2. Karena hanya ada satu sisi dadu yang bermata 2, maka peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya sama dengan 1, NS-nya 6, jadi 1 per 6. Sedangkan penyelesaian yang kedua, peluang munculnya mata dadu kurang dari 4. Kita ketahui terlebih dahulu banyak kejadian dadu bermata kurang dari 4, yaitu ada mata dadu 1, 2, dan 3. Sehingga jumlahnya ada 3 atau NA-nya sama dengan 3. Maka peluang dadu bermata kurang dari 4 yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, tadi NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi 3 per 6 kita bisa sederhanain jadi 1 per 2.
Cukuplah jawaban soal dari tadi. Yuk, sekarang kalian yang mencoba menggunakan rumus peluang. Itulah penjelasan dari materi peluang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.